في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasyhur dan begitu dikenal adalah Zubair bin Awam. Dia menjadi salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dan selalu berada paling depan saat berperang melawan musuh. Dalam berbagai riwayat disebutkan, Zubair selalu berhasil mengobrak-ngabrik pasukan lawan, meski selalu berada di depan dan selalu gagah berani. Zubair juga selalu tampil rapi dan tampan ketika peperangan dimulai. Ustadz Khalid Basalama menyebutkan, pada saat perang Badar tiba, Zubair juga tampil sangat rapi dan tampan. Dia berada di barisan paling depan untuk melawan musuh. Saat perang Badar, Zubair dikisahkan tampil menggunakan imamah kuning. Dia berada di barisan paling depan bersama Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Ali bin Abi Thalib. Urwah bin Zubair yang merupakan putra dari Zubair pun menyampaikan bahwa saat perang Badar, ayahnya tampil sangat bersih dan juga tampan. Saat perang Badar, ayahku menggunakan sorban warna kuning dan malaikat Jibril pun turun dengan mengenakan penampilan seperti Zubair, ungkapnya. Dalam berbagai kisah disebutkan, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa malaikat Jibril telah turun dengan menggunakan imamah seperti Zubair. Penampilannya pun bersih dan rapi layaknya Zubair dalam setiap peperangan yang dilakoninya. Dalam pertempuran sengit itu, Zubair pun berhasil membunuh dua musuh yang merupakan orang terpandang dari kaum Quraisy. Salah satunya adalah Ubadah bin Sa'ad al-As yang berhasil dibunuh Zubair menggunakan tombak kecil yang senantiasa ia bawa di punggungnya. Ubadah bin Sa'ad al-As sendiri dikenal sebagai tokoh yang sangat kuat di kalangan Quraisy dan menjadi salah satu prajurit yang mengenakan besi dari ujung kepala sampai kaki. Dia juga pandai bermain pedang dengan ukuran yang sangat panjang dan juga besar hingga 5 meter. Dalam kancah peperangan Badar, Ubadah sangat luar biasa menyiksa muslim. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zubair mendekati Ubadah. Zubair saat itu merasa sangat kesulitan karena semua tubuh Ubadah menggunakan baju besi. Maka Zubair berkata, "Saya tidak punya celah untuk membunuh orang ini." Tapi Zubair sama sekali tak menyerah, sampai akhirnya dia bisa berhadapan dengan Ubadah. Tak ada celah sama sekali, dan Zubair langsung menggunakan tombak kecil di punggungnya, lalu bertakbir sambil melemparkan tombak tepat mengenai karet di matanya dan tembus hingga kepala. Zubair mendapatkan celah dan melompati musuh dan menancapkan tombak, terbunuhlah Ubadah. Saat menarik kembali tombak tersebut, Zubair merasa sangat kesusahan sampai-sampai tombaknya itu pun menjadi bengkok. Wafatnya Zubair. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Ammar bin Jurmuz. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Ia mengatakan, nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah. Saat pedang Zubair dibawa ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berzihad dan dekat dengan Rasulullah SAW." Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat berpisah kepada Zubair, "Sungguh aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair, dan juga Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami melenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk-duduk berhadapan di atas dipan-dipan." Al-Quran Surat Al-Hijj ayat 47. Ali menatap kuburan Talha dan Zubair sambil mengatakan, "Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan merahmatimu, wahai hawari Rasulullah SAW, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair bin Awam adalah sahabat sekaligus saudara dekat Nabi Muhammad SAW. Karena ibunya adalah bibi Rasulullah, Safiyah binti Abdul Muthalib. Zubair bin Awam termasuk 10 sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam juga termasuk as-sabiqunal awalun atau golongan orang pertama yang memeluk agama Islam. Saat keislamannya diketahui, maka ketika itu pamannya menyiksa dengan tikar lalu dibakar dan Zubair berada di dalamnya. Saat itu Zubair mendapat pembelaan dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Zubair adalah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjelang ajal untuk menjadi Dewan Syuro memilih khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Zubair adalah orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memuji Zubair dengan sebutan Hawari Rasul atau pengikut setia Nabi. Zubair wafat syahid setelah perang Jamal dalam usia 65 tahun. Rahimakumullah Zubair bin Awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.